Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada saat ini. Ketemu lagi bersama dengan saya, Satria Pamungkas. Hari ini di acara yang luar biasa, yaitu Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang literasi budaya. Nah, literasi budaya ini seperti apa gitu ya. Dan hari ini kita juga akan mengenang satu sosok yang tentu saja terkenal di bidang literasi dan juga budaya, yang memang sudah tidak bersama lagi bersama kita semuanya. Beliau ini adalah Kirana Kejora ya. Jadi ini adalah sosok yang hidup melalui kata dan karya, karena Kejora ini bukan hanya seorang penulis tapi juga penjaga nilai, pejuang literasi dan penggerak budaya. Dalam tema eksistensi literasi budaya, mari kita telusuri kembali semangatnya yang tak hanya menulis tapi juga menghidupkan warisan. Saya punya 3 narasumber. Tidak hadir di sini memang untuk hari ini, tapi akan bergabung bersama saya dengan teknologi Zoom begitu ya. Yang pertama saya sapa dulu, ada Ibu Dewi Yulianti, SIPM Hum, seorang pamong budaya ahli media di Direktorat Kerjasama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau saya boleh nanya sedikit, kenapa Ibu memilih background itu rumah adat mana Ibu? Daerah Lombok. Kebetulan waktu itu kami pas lagi ada pendataan tentang masjid-masjid kuno dan itu sempat mampir ke kampung adat di sana. Wah, luar biasa. Yang kedua narasumber kita adalah Dr. Redi Eko Prasetyo, SPSI, MIKOM, dosen vokasi Prodi Desain Universitas Brawijaya. Assalamualaikum Bapak Redi. Waalaikumsalam, Mas. Sehat hari ini ya Pak? Sehat. Saya ajak ngopi tapi virtual nggak apa-apa ya Pak ya? Dan saya juga ngopi. Oh mantap, kalau gitu Pak, boleh kita angkat gelasnya untuk sore hari ini ya. Tapi yang ketiga, ini saya punya narasumber juga yang luar biasa. Ini ada Ibu Ines Handayani SP, Kombut IKA Universitas Brawijaya dan juga sahabat Kirana Kejora. Assalamualaikum Ibu Ines. Boleh di-on-kan dulu mikrofonnya Ibu? Waalaikumsalam. Begini baru terdengar suaranya Ibu yang merdu di sore hari ini ya. Hari ini kita semua bersama-sama akan mengenang sosok Kirana Kejora. Ini kalau tadi saya sempat melengkapi informasi mengenai Kirana Kejora, terlepas dari ingatan saya ini ya. Mungkin buat pemirsa TV 9, buat yang penasaran juga, jadi Kirana Kejora ini lahir di tanggal 2 Februari 1972. Wih, zodiaknya sama kayak saya berarti ini ya. Ini adalah seorang sastrawan berkebangsaan Indonesia dan namanya ini dikenal melalui karyanya berupa cerita pendek yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar, novel, skenario film dan juga televisi. Jadi sebelum terjun di dunia sastra, Kirana ini menekuni profesi sebagai peneliti sosial ekonomi di Universitas Brawijaya sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 1993. Kemudian beliau ini juga jadi pengajar di Sekolah Menengah Kejuruan di Pasena Citra Darmaja Lampung, menjadi seorang staf ahli bagian sosial ekonomi dalam proyek manajemen monitoring konsultan JBIB DPK di Sulawesi Tenggara dan menjadi pengajar di Universitas Hang Tuah Surabaya hingga tahun 2004. Selain menulis ya, Kirana ini juga dikenal sebagai pemain film layar lebar Hasduk Berpola. Ini karya skenarionya, mohon maaf ya. Karya skenario yang ditulis bersama dengan Bagas Dwi Bawono yang mengangkat tema nasionalisme melalui kegiatan kepramukaan film, dan film ini juga didukung oleh Idris Sardi. Ini kalau kita mengenang karya yang sudah torehkan begitu sama Kirana Kejora, tentunya membuat para sahabat yang hari ini bergabung lewat saya, lewat Zoom, ini menjadi bangga sekali gitu ya. Tapi saya pengen tanya deh ke masing-masing narasumber, apa sih kesan pertama yang didapatkan terhadap sosok Kirana Kejora secara pribadi maupun secara karya? Mungkin saya ke Ibu Dewi dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya nggak melau lagi nih. Aduh, Ibu. Waktu diundang di Universitas Brawijaya, Iya. dengan komunitas itu masih mengingat. Jadi ini buku novel antologi, kumpulan cerpen cerita pendek, proyek waktu itu masih belum ada Kementerian Kebudayaan, dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, masih Kemendikbudristek. Judulnya Serenade untuk Sebuah Kisah. Dari sini terlihat ya bahwa
saya mengenal sosok Mbak Kay itu sosok yang rendah hati, semangatnya tinggi luar biasa dalam menebarkan literasi budaya dan selalu menanamkan bukan cuma sekedar menjadi penulis, bukan cuma sekedar mentor biasa, tapi beliau juga menyampaikan hal-hal bagaimana sebuah literasi bisa dikemas menarik gitu ya, seperti ini. Ini kesan pertama saya. Jadi dari saya mengagumi karyanya Rinduku di Raja Ampat, kemudian di Javu ketika saya bermimpi berharap waktu itu ingin ketemu penulisnya dan secara tidak langsung malah dipertemukan dalam proyek buku. Nah, dalam proyek buku itu bukan cuma sekedar kita membuat workshop penulisan gitu ya. Akhirnya ide-ide berkembang sampai launching, dan dalam kemasan launching itu selalu ada ide-ide baru yang disampaikan Mbak Kay. Jadi disitulah saya sangat-sangat apa ya, kehilangan gitu ya dengan sosok Mbak Kay, karena memang pada saat menjelang 30 April itu suara rekaman terakhir dengan Mbak Kay, karena saya baru punya keinginan untuk harapan untuk bekerja sama lagi. Itu yang jadi saya mengenal sosok Mbak Kay secara pribadi. Beliau itu rendah hati dan tidak pernah pelit dengan keilmuannya untuk berbagi keilmuan tentang literasinya, dan tekun semangat. Jadi apa yang sudah pernah saya berikan waktu itu, saya menghadiahkan beberapa buku eksklusif yang dari terbitan kami, itu tuh kelihatan banget beliau sangat excited, dan itu terus. Jadi setiap kali beliau melanglang buana gitu terkait dengan pengalamannya dan literasinya, itu selalu cerita, Mbak Dewi saya lagi di sini, saya mempelajari candi ini dari ini gitu ya. Jadi itu membuat saya sangat senang gitu bekerja sama dengan beliau, dan sangat kehilangan sekali. Pastinya kenangan-kenangan dari Ibu Dewi ini yang sempat bekerja bersama, kemudian juga kenal secara personal ini ya, kemudian menjadi suatu hantaman keras bagi Ibu Dewi dan juga teman-teman, termasuk Pak Redi dan juga Ibu Ines, ketika mendengar berita bahwa Kirana Kejora sudah tidak lagi bersama dengan kita semuanya. Kami dari TV9 secara personal juga mengucapkan turut berduka kepada rekan-rekan yang mungkin pernah merasakan bekerja bersama. Kami tahu pasti rasa kehilangan itu bagaimana ya, healingnya kan beda-beda gitu ya. Semoga saat ini rekan-rekan semuanya ini sudah berada dalam kondisi menerima, paling tidak begitu Ibu Dewi. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke Pak Redi dan juga Ibu Ines, tapi nanti yang saya bisa katakan dekat dengan seorang Kirana Kejora gitu ya. Ada Ibu Dewi Yulianti atau Mbak Kay, panggilan dari Kirana Kejora kepada Ibu Dewi ini akrabnya disapa Ibu DY gitu ya. Ada juga Pak Redi yang akrab disapa Mas Redi, dan juga ada Ibu Ines Handayani, ini adalah sahabat dari Kirana Kejora. Kita flashback sedikit ya tentang karya-karya yang pernah ditulis oleh Kirana Kejora, yang mungkin pemirsa sendiri juga sudah mengenal beberapa atau mungkin semuanya nih yang ngefans sama Kirana Kejora. Ini ada antologi Tunggal Cerpen dan Puisi Perempuan dan Daun di tahun 2007, kemudian Kepak Elang Merangkai Edelweiss, ini luar biasa ya, di tahun 2006. Ini adalah sebuah novel, kemudian juga novel berjudul Elang di tahun 2009, Bintang Anak Tuhan ini juga di tahun 2010, kemudian Kerido di tahun 2011, Air Mata Terakhir Bunda di tahun 2012, dan masih banyak puluhan karya kalau tadi Ibu Ines sempat menyebutkan ya tadi di sesi off air. Boleh nih sebagai seorang sahabat Ibu Ines diceritakan dong kepada kami tentang sosok Kirana Kejora dengan karya-karyanya. Iya, Kirana itu saya setelah Kirana nggak ada ya, saya sering mikir dia tuh seperti individu yang bergegas. Dia seperti menyadari bahwa waktunya tuh nggak banyak. Jadi Kirana ini setiap saat, setiap kali kita ngobrol itu selalu punya ide. Dia kemauannya kuat, dia idenya banyak, dan dia sangat yakin bisa mewujudkan apa yang jadi pikirannya itu. Jadi Kirana ini sangat produktif. Saya nggak tahu jumlah bukunya berapa ya, banyak sekali buku yang dia tulis. Boleh dibilang ratusan lah buku, kemudian tulisan pendek, kemudian
dari bukunya itu yang kemudian diangkat menjadi film juga banyak, karya film pendek. Jadi dia nulis skrip juga untuk film, seperti itu. Jadi Kirana itu energi yang melimpah, Kirana itu individu yang bergegas, Kirana itu cepat dalam banyak hal, seperti itu. Itu yang saya kenang dari Kirana. Baik Ibu Ines, terima kasih banyak. Kalau Mas Reddy bagaimana nih mengenang sosok Kirana Kejora? Saya jadi ikut-ikutan Mas Reddy, nggak apa-apa ya manggilnya ya? Ya, kalau saya mengenal Mbak Kay itu, dia orang yang futuristik memang, artinya beyond ya, untuk pemikirannya. Tapi dia selalu mengimplementasikan itu di karya-karyanya. Artinya kenapa sebetulnya spesialisasi tulisan fiksi beliaunya itu kan itu bagian dari implementasi dari gagasan yang memang betul-betul saya melihatnya gagasan panjang gitu, gagasan panjang, cuman diformulasikan dalam bentuk tulisan yang populer gitu ya, yang populer. Dan ini dan bagi saya Mbak G itu ya seperti yang disampaikan oleh Mbak Ines, dia itu orangnya rengginas gitu kan, dan nggak pakai lama, GPL gitu, nggak pakai lama. Jadi hajar dulu gitu kan. Ketika dia punya ide dan punya gagasan, sambil jalan seperti apa dan pasti ada jalan gitu. Nah ini afirmasi gitu. Nah saya mengamati afirmasi yang afirmasi produktif yang dibangun oleh spirit Mbak Kay itu sangat kuat gitu, sangat kuat. Karena mungkin sudah menjadi kebiasaan gitu kan beliaunya. Dan itu tidak dimiliki oleh ya selama ini yang pernah saya temui. Saya pikir itu dari saya Mas, dan wah banyak banget lah kenangannya dengan beliaunya itu. Baik, kalau misalnya saya ingin mengetahui tentang bagaimana pandangan para narasumber ini tentang posisi Kirana Kejora dalam bidang literasi begitu ya. Kalau menurut Mas Reddy bagaimana? Ya, Kirana ini sosok yang saya menyebutnya istilahnya PSR. Apa itu? Personal Social Responsibility. Artinya bagaimana ide-ide dan gagasan Kirana itu dia membuat banyak community. Dan community ini dia sebut dengan istilah pasukan elang ya. Karena elang itu bagi dia menjadi sebuah simbol ya, bahasa simbolik yang memang dia bisa terbang kemana dan bisa masuk kemanapun dan punya kewibawaan, punya istilahnya kalau orang Jawa punya pamor gitu ya, cara ini gagah gitu kan, dan perkasa dan hal begitu. Dan bagi itu selalu menggabungkan simbol-simbol itu gitu, lalu kemudian diimplementasikan kepada yang bikin community. Saya kebetulan ketua kompartemen kebudayaan di Ikatan Alumni UB gitu kan, dan kita satu tim gitu kan. Bagai punya gagasan yang membuat community yang namanya BWC, Brawijaya Writers Club itu, dan itu sampai sekarang spiritnya, dan kita punya itu legacy gitu kan. Nah, punya banyak legacy terutama di dunia literasi gitu kan. Ya salah satunya mungkin dengan kelas program dengan Dewi itu kan, dengan kementerian segala kan. Beliau punya banyak brand hanya dengan istilah elang gitu. Itu yang strategi menurut saya, strategi yang sangat cerdas, yang tidak banyak orang bisa menjahit. Oke, berarti pendekatan beliau juga sangat bagaimana pendekatan beliau sampai akhirnya bisa membuat community komprehensif. Jadi tidak hanya satu fokus. Ketika ini berjalan, dia sudah memikirkan banyak hal gitu. Karena itu tadi, ya bagi saya menyebutnya itu konvergensi gitu ya. Oke. Dari ini ke lebar gitu. Itu Kirana. Dan itu yang saya kenal gitu, yang saya ketahui. Makanya kemudian kami yang ada di kebetulan intent di kompartemen kebudayaan itu ya memang kami
beliau menyebutnya kita ini memang agak lain gitu, orang-orang yang agak lain. Agak lain. Dalam artian apa ini, Pak? Energinya maksudnya gitu kan. Karena tidak semua orang itu bisa tune in dengan bake gitu. Dalam artian mengejar energinya itu. Kalau kita kan ya hanya ngeklik aja gitu kan. Nah, ngeklik itu ya dan akhirnya ya wah ini sudah satu frekuensi gitu. Ya udah, kita memang apa punya kecocokan di sana termasuk dengan Pak Ines segala macamnya dan beberapa teman-teman yang saya pikir yang tergabung di Elang. Baik. Beliau sangat keras untuk merawat ini legasinya itu, kan elangnya ini agar dia sadar bahwa ini yang ini harus menjadi elang-elang yang tangguh, elang yang bisa siap terbang kayak gitu. Baik, itu berarti menjadi satu legacy yang patut kita apresiasi begitu ya, kalau beliaunya ini bisa merawat elang-elang yang dia bikin tadi, kemudian akhirnya bisa menjadi tangguh begitu. Sebenarnya itu energi yang memang disumbangsikan kepada orang lain itu sampai dia lupa tentang dirinya sendiri. Maksudnya datannya apa itu Mbak Ines itu yang paham. Baik. Yang saya bilang PSR itu, personal responsibility itu. Jadi dia mendedikasikan leadership. Baik, nanti akan kita sambung lagi, Mas Reddy. Seru sekali obrolan kita ya. Kita masih bersama-sama mengenang seorang Kirana Kejora. Tentunya dunia literasi pastinya berduka dengan perginya Kirana Kejora. Nah, tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Deye, kemudian Mas Reddy dan juga Ibu Ines tentang sosok dari Kirana Kejora. Tapi saya penasaran, kepingin ke Bu Ines ya sebenarnya sebagai seorang sahabat ini ya. Masih ingat nggak sih apa? Karena kan ini pasti kenalnya secara personal Ibu Ines. Apa yang paling melekat perkataan dari seorang Kirana Kejora kepada Bu Ines? Boleh Kirana Kejora itu punya banyak quote-nya bagus-bagus. Jadi salah satu yang saya ingat ya, hidup itu tidak untuk dijelaskan, tapi untuk dijalani, kayak gitu. Nah itu saya ingat banget. Jadi kadang-kadang kita ada dalam situasi yang penuh tantangan gitu ya, udah jalanin aja, gitu. Jadi dan Kirana itu mengayomi. Dia itu mendidik, mengayomi gitu ya. Melanjutkan ceritanya Mas Reddy ya tentang branding Kirana di elang itu. Nah, dia bikin elang Brawijaya, dia bikin elang Padma, elang Nuswantara. Mungkin ada berapa ya? Ada lebih dari 5 deh, atau hampir 10-an ya, saya nggak hafal. Dia bikin komunitas yang dia kasih nama elang. Dan elang itu kan binatang yang tangguh. Jadi cocok banget sama Kirana. Punya vision yang sangat jelas gitu ya, kemudian dia punya resiliensi, terus dia itu juga punya fokus, dia itu punya komitmen yang sangat tinggi kayak gitu. Jadi Kirana itu kalau timnya lagi sedih, lagi hopeless gitu, lagi merasa aduh bisa nggak ya nyelesain project ini, karena saya bersama Kirana itu tidak hanya dekat secara personal tapi juga kita mengerjakan beberapa project yang besar, yang cukup besar gitu dengan Kirana. Nah itu dia jawabnya gitu, udah kamu nggak usah hidup itu bukan untuk dijelaskan, maju aja, jalani aja. Itu yang paling saya ingat. Sama satu lagi, dia punya analogi bola bekel. Bola bekel tuh kalau dihempaskan ke lantai, dilempar ke lantai, kalau ngelemparnya pelan, dia lentingnya pelan. Jadi kalau hidupmu tuh terasa lagi jatuh banget, itu artinya kamu lagi dilempar sekeras mungkin sama kehidupan. Tandanya kamu harus melenting yang lebih tinggi. Jadi daya hempas yang membuat seolah-olah kita lagi terpuruk itu harus menjadi pengungkit untuk kita bangkitnya, itu harus luar biasa. Itu Mas, dua hal itu yang saya ingat bener. Ini berarti kita sama-sama belajar nih, pemirsa TV9 juga ya, yang lagi ngopi bareng di Kopi Darmo nih. Dua hal yang diajarkan sama Kirana Kejora, yaitu hidup aja, maksudnya dijalani aja. Kadang tidak untuk dijelaskan begitu ya Bu Ines ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita lagi jatuh, anggap aja itu adalah kita lagi dihempas sekeras-kerasnya untuk dipantulkan lagi, nanti naiknya lebih tinggi gitu ya kan. There's no way unless up gitu ya, except up gitu maksudnya. Nah Bu Ines dan juga mungkin
Mas Redi dan juga Mbak DY ini kalau kita berbicara soal Kirana Kejora tentunya dengan legasinya di bidang literasi dan juga budaya, ini kan sebagai anak muda termasuk saya juga gitu kan, mungkin di luar sana pemirsa TV 9 juga ada yang belum familiar terhadap sosok dari seorang Kirana Kejora. Legacy yang ditinggalkan sama Kirana Kejora itu kan untuk kita nikmati bersama, ya kan? Tapi kadang-kadang sebagai generasi muda bahkan kita tidak tidak memberikan asupan literasi terhadap diri kita sendiri kepada budaya. Nah, ini mungkin saya mau ke Bu DY dulu nih. Tantangan terbesar dalam menjaga eksistensi literasi budaya di saat ini apa ya, Bu? Ya. Kalau menurut saya tantangan terbesar pertama memang seperti kita ketahui, minat baca di Indonesia itu masih sangat minim. Belum banyak gitu ya, belum seperti negara-negara lain itu. Iya, padahal kita salah satu negara dengan perpustakaan yang lumayan banyak ya, Bu ya. Perpustakaan banyak. Kami kalau dari saya mewakili suara pemerintah, penyebarluasan data, akses gitu, itu juga sebenarnya juga cukup mempengaruhi untuk eksistensinya literasi budaya. Untuk itulah saya sangat berterima kasih. Jadi buku ini kembali lagi promosi buku ini tuh sebenarnya data tadinya, data tentang warisan budaya tak benda yang ditetapkan. Jadi saya kasih penjelasan. Jadi sebelum kita tukar pikiran. Jadi saya memberikan penjelasan secara substantif tentang budaya. Jadi budaya tak benda dan budaya bersifat kebendaan. Kayak yang seperti ini saya lihat ini ada 2 bangunan cagar budaya seperti itu. Saya memberikan pemahaman kayak gitu. Jadi akses data buat si penulis. Kalau saya ingat menurut Mbak Kay, penulis itu kan juga seorang periset. Dan itu butuhnya ada kontribusi di situ. Nah, itulah perlunya mestinya waktu itu terjalinnya kerjasama seperti itu. Jadi kami punya data dan dengan kerjasama dengan komunitas yang di bawah binaan Mbak Kay, itulah kemudian bisa membumikan data-data tersebut dalam bentuk literasi sehingga bisa bisa menjangkau lebih luas lagi dengan bahasa-bahasa yang lebih ringan gitu. Oke, jadi permasalahan akses data juga ini. Akses dan minat baca. Akses dan minat baca. Kalau akses berarti itu kan teknis ya Bu, mungkin dari pemerintah atau mungkin dari kemauan juga. Tapi kalau minat ini, nah ini yang menjadi suatu tantangan gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pemirsa masih menyaksikan Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Nah, ini kita masih ngobrolin tentang literasi budaya ini ya. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda generasi sekarang ini bisa meningkatkan pengetahuan kita tentang literasi dan juga budaya pastinya dengan legacy yang sudah ditinggalkan sama Kirana Kejora. Nah, tadi kalau Bu DY, Mbak DY kalau katanya Mbak Kay ini ya, sudah memberikan sedikit pembahasan tentang masalah tantangan eksistensi literasi ya, masalah minat juga nih. Boleh nggak ditambahkan sedikit tadi Mbak DY, bagaimana caranya kita supaya meningkatkan minat untuk memberikan pengetahuan terhadap diri kita sendiri? Iya, mungkin kalau di rumah, dimulai dari rumah, kita menularkan ke anak-anak dengan cara storyteller gitu ya. Jadi memperkenalkan seperti itu dari mulai generasi muda, dari mulai lingkungan terdekat dulu kayak gitu. Baik ya. Kalau mungkin saya ke Mas Redi nih, Mas Redi melihat sekarang bagaimana sosial media itu semakin banyak gitu ya, dan semakin ini bisa menjadi 2 mata pisau gitu, bisa menambah literasi kita atau justru malah menjerumuskan kita karena kita akhirnya memilih konten-konten yang tidak bermanfaat untuk kita. Nah, kalau menurut Mas Redi gimana nih melihat peran sosial media terhadap literasi budaya di zaman sekarang? Ya, terkait dengan literasi budaya, kalau pemahaman saya, apapun ruang lingkup yang ada di sekitar kita, itu literasi. Oke. Jadi, bagaimana kita mentransformasikan itu, terutama generasi yang sekarang, itu sebetulnya harus banyak, ya istilahnya membaca. Membaca itu kan bagian dari perjalanan dari sebuah literasi gitu. Membaca sesuatu yang ada di sekitar kita, yang kemudian toolsnya itu ya bisa berupa, misalkan salah satunya adalah menulis gitu, dengan
atau dengan media yang terintegrasi dengan teknologi sekarang, misalkan kayak media sosial. Nah, jika hasil pengamatan yang ada di sekitar ini bisa kita formulasikan dan tentunya dikuatkan dengan aspek, ya tentunya kita punya budaya ketimuran gitu ya, nilai-nilai yang terintegrasi, maka ini justru peranan teknologi ini akan bisa membawa kita terutama bangsa ini menjadi bangsa yang bisa berkontribusi untuk membangun peradaban di dunia. Istilahnya idealnya begitu. Karena ya kita bayangkan lah abad ke-7 itu gitu kan. Abad ke-7 itu kan sudah ada Borobudur itu. Makanya saya sering bilang DNA masyarakat kita itu bukan DNA survive, tapi DNA mulia. Karena kita hidup di 2 musim. Artinya urusan perut itu sudah selesai gitu. Fasenya ini memang bangsa yang sangat kuat literasinya. Itu sudah bangsa yang kalau bangsa mulia itu kan dia sudah bangsa yang full ekspresi, bukan survive lagi. Makanya mereka di zaman itu gitu kan. Oke lah, kita contohin Borobudur misalkan, dan banyak yang bisa kita lihat hasil peradaban kebudayaan yang ada di Nusantara itu. Nah, itu kan bagian dari literasi sebetulnya, bagian dari literasi. Dan tidak, ya kita harus berbangga hati. Bagaimana cara meneruskannya? Mbak K melakukan itu. Maksudnya membaca sinyal-sinyal itu yang kemudian ditransformasikan dengan konteks kekinian gitu. Salah satunya ya dengan literasi yang berupa community yang dibuat semacam itu. Oke. Itu sih, Mas. Baik, kalau dari Mbak Ines bagaimana pandangannya terhadap sosial media ini? Sosial media ya, nyambung dari Mas Reddy. Jadi sebenarnya sosial media ini bisa mempercepat. Jadi kenapa gagasannya Kirana, community yang dia bentuk itu bisa tumbuh cepat? Itu antara lain juga karena ada di era sosial media. Jadi Kirana ini mengajarkan kepada murid-muridnya di komunitas yang banyak sekali itu. Jadi murid dia ini ratusan, mungkin saya bisa bilang ribuan ya, karena dia juga banyak perjalanan ke seluruh daerah di Indonesia untuk mengajarkan tentang literasi, tentang bagaimana menulis seperti itu. Nah itu ada yang selalu dia bilang jadi writerpreneurs. Kirana itu ngajarin kalau orang mau menulis dengan sungguh-sungguh, dia bisa hidup dari menulis. Jadi seorang penulis itu harus memastikan karya tulisannya bisa menjangkau pembacanya. Di situ sebenarnya ruhnya writerpreneurs. Karena kemudian seorang penulis itu tidak malu menjual karyanya dalam bentuk tulisan itu. Nah, lain lagi yang kemudian karena sosial media jadi malah sangat positif ya untuk kerjanya Kirana. Kirana itu kan selalu mengajarkan kita untuk bangga sama Indonesia, persis nyambung dari yang disampaikan Mas Reddy. Jadi nggak cuma slogan gitu loh. Jadi semua karyanya Kirana itu backgroundnya selalu tempat-tempat di Indonesia, tempat-tempat yang kadang kita nggak pernah dengar gitu, yang nggak populer kayak gitu. Misalnya Danau Sentarum, Morotai, Raja Ampat, ya tentu ada tempat-tempat yang sudah sangat terkenal, tapi juga dia banyak sekali menulis tempat-tempat yang kita baru dengar seperti itu. Terus dia juga kasih perhatian yang besar terhadap kekayaan lokal ya, mulai dari makanan, budaya, bahasa, seperti itu. Dan salah satu media yang menunjang kenapa ini bisa cepat bergerak, Kirana kan sangat intensif itu sekitar 5 tahun terakhir ya, dengan membentuk banyak komunitas. Nah itu karena memanfaatkan sosial media. Seperti itu sih Mas. Oke baik, Bu Ines terima kasih untuk jawabannya. Nanti kita akan sambung di segmen terakhir ya. Nah, sepanjang hidupnya sosok Kirana Kejora ini mendapatkan banyak sekali penghargaan. Termasuk ketika salah satunya yang paling luar biasa itu adalah ketika dia berkecimpung di dunia film ya. Yaitu film Hasduk Berpola. Ya, ini terpilih sebagai film inspiratif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian juga Hasduk Berpola ini menjadi film favorit dalam apresiasi film Indonesia
Kemudian Hasduk Berpola juga masuk dalam program Educational Screening IFF Melbourne 2015 dan Air Mata Terakhir Bunda memenangi sebagai Best Feature Film di Balinel International Film Festival 2013. Saya mau tanya sama ketiga narasumber saya di sore hari ini, kalau misalnya ingin memberikan penghargaan secara personal, kira-kira penghargaannya mau dikasih nama apa? Saya ke Bu Ines dulu deh. Apa Bu? Apa ya, Kirana itu sebenarnya bahkan dari sesi yang 1 jam ini masih banyak yang belum kita Iya bicarakan. sebenarnya, mungkin berarti besok-besok kita mesti bikin lagi Bu. Apa? Kalau mau ngasih penghargaan, kira-kira penghargaannya dikasih nama apa untuk seorang Kirana? Elang ya, elang apa ya? Masa induk elang? Induk elang terbaik gitu misalnya. Induk elang teladan. Oh, I have no idea, sorry. No, it's okay ya. Saya ke Mas Reddy kalau gitu. Mas Reddy apa? Ya, apa tetap elang aja, elang award atau apalah, atau operation atau Oke. apa perempuan tangguh gitu kan. Nah, apakah Mbak Deye punya pandangan yang lain? Coba Mbak Deye. Kalau ada award, saya mungkin mau bilang Mbak Kay adalah pejuang literasi budaya karena masuk bagian dari penguatan ekosistem budaya. Oke, luar biasa. Ya udah kalau gitu, karena kita sudah di akhir acara ya, ini Mbak Deye mau baca puisi untuk kita semuanya. Judulnya apa nih Mbak Deye? Moksakata di Lembah Aksara, Oke, karya Kirana Kejora pastinya. karya saya. Oh, karya Mbak Deye. Boleh deh kalau gitu. Silakan Mbak Deye. Moksakata di Lembah Aksara, seperti Fajra meretakkan pagi, sang guru, sahabat kata, pengembara aksara, pergi menuju moksa dalam tidur panjangnya. Di tiap abjad, kau sulam kata penuh makna, menganyam aksara menjadi jembatan budaya, menyulam warisan dalam tubuh naskah, dan kini menjadi altar bagi kami yang merindu. Engkau tak benar-benar pergi. Mantramu melekat terpatri di jiwa, terlukis di semesta. Menerbangkan karya, membuanakan jiwa tanpa ketaksaan. Narasimu tetap hidup pada lembar-lembar yang belum selesai. Suaramu akan terus mengalun. Kami akan melanjutkan menggaungkan mantra satu pada semesta budaya, pada semesta aksara budaya. Bekasi, 12 Mei 2025, yang merindukan pengembara aksara budaya. Terima kasih Mbak Deye, luar biasa sekali puisinya untuk kita semuanya demi mengenang sosok Kirana Kejora ya. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita, ada Mas Reddy, kemudian Mbak Deye dan juga Bu Ines yang sudah sharing-sharing cerita untuk kesempatan hari ini. Semoga kita semuanya bisa mengenang karya-karya dari Kirana Kejora ini dalam hati yang paling dalam ya. Terbanglah tinggi, seekor elang bernama Kirana Kejora. Legasi yang kau tinggalkan akan kami kenang dan tentunya ilmu-ilmu yang kau berikan akan kami terapkan. Saya Satria Pamungkas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.